Oke, baik teman-teman semua sudah bisa tampil slide-nya di layar teman-teman masing-masing? Bisa. Oke, bisa ya. Nanti kalau suara saya hilang atau putus-putus atau slide-nya kemudian juga hilang, mohon untuk diinterupsi ya. Langsung sampaikan saja ke saya. Nanti kalau saya keasikan presentasi kemudian tiba-tiba suaranya putus kan saya tidak tahu. Jadi langsung saja nanti teman-teman bisa diinterupsi ya. Sampaikan Pak suaranya putus-putus atau slide-nya hilang. Baik teman-teman semua, hari ini kita beranjak pada persoalan arah kiblat selanjutnya, dan ini sesi yang terakhir yaitu tentang perspektif historis dan filosofis. Nah, kemarin sudah kita kaji dari aspek normatif bagaimana pandangan para ulama tentang menghadap kiblat. Kemudian kita juga lihat dari aspek astronomisnya, kita tinjau persoalan arah kiblat ini. Kemarin kita ambil sampel dari hadis-hadis Nabi terkait persoalan arah kiblat, kemudian kita kaji dari aspek astronomi. Nah, pada aspek ini kita akan mengkaji arah kiblat dari perspektif sejarah dan perspektif filosofis. Filosofis itu artinya hikmah ya. Hikmah dibalik kenapa kita diperintahkan untuk menghadap kiblat, dan hikmah dibalik kenapa kita diperintahkan kenapa kemudian nanti ada perpindahan arah kiblat. Nanti kita akan lihat arah kiblat yang saat ini yaitu Ka'bah, sebelumnya itu bukan Ka'bah tapi adalah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Nah, kenapa kemudian ada perpindahan arah kiblat? Nah, nanti kita akan kaji itu dari perspektif filosofis, hikmah dibalik menghadap kiblat dan perpindahan arah kiblat. Baik, kita mulai teman-teman ya. Nah, sejarah perpindahan arah kiblat ya. Nah, saya mulai dari catatan sejarah ya yang menyebutkan bahwa ternyata pensyariatan kewajiban sholat itu ditetapkan pada tahun ke-10 masa kenabian Rasul menurut pandangan yang populer bersamaan dengan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa sholat ini yang menjadi syariat Islam dan termasuk menjadi rukun Islam juga, itu baru disyariatkan Allah kepada Nabi Muhammad setelah 10 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul. Kenapa demikian? Karena dalam Islam itu yang paling utama adalah tauhid dulu. Jadi Nabi itu ingin mengokohkan dan meneguhkan ketauhidan para sahabat. Baru nanti setelah itu ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Itu upaya-upaya untuk memperkuat tauhid. Tapi sebelum itu Nabi itu ingin menumbuhkan rasa tauhid dulu yang kuat kepada para sahabat. Nah, ini pelajaran ya untuk kita semua. Kemarin kita sudah belajar tentang ilmu tauhid, betapa pentingnya ilmu tauhid ini. Sholat itu ada setelah 10 tahun orang-orang masuk Islam. Jadi Nabi itu sibuk dulu mendandani, menata tauhid para sahabat agar kuat, agar matang, agar benar dalam ketauhidan. Karena kalau benar tauhid berarti benar dalam siapa yang seharusnya disembah. Jangan sampai ini selama ini kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita ibadah sama Allah, tapi bukan Allah yang kita sembah. Jangan-jangan yang kita sembah itu adalah nama Allah ya, bukan Allahnya, tapi namanya. Kita sebut Allah, 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 tapi kita tidak tahu siapa itu Allah. Jangan-jangan kita hanya menyembah nama. Atau yang lebih bahaya lagi, kita menyembah konsep tentang Tuhan. Ini lebih bahaya lagi. Jadi yang kita sembah itu adalah pemikiran kita, bayangan kita, imajinasi kita tentang Tuhan. Jadi kita tidak menyaksikan sendiri Tuhan di dalam hidup kita, justru kita hanya mengimajinasikan atau membayangkan, atau kita buat konsep sedemikian rupa tentang Tuhan, dan itu kemudian kita sembah. Artinya apa? Kita menyembah pemikiran kita, bukan Tuhan kita. Karena yang kita sembah adalah konsep kita tentang Tuhan. Nah, itu yang bahaya. Makanya penting ada ilmu tauhid. Tujuannya itu tadi, mendandani tauhid agar benar. Jangan sampai menyembah namanya Tuhan, bukan Tuhannya, atau menyembah konsep tentang Tuhan. Makanya teman-teman bisa introspeksi diri. Mulai saat ini, kira-kira selama ini saya ini menyembah Tuhan Allah, atau jangan-jangan hanya menyembah namanya, atau hanya konsep saya tentang Tuhan. Jangan-jangan ketika menyebut nama Tuhan yang kita ternyata muncul ada semacam bayangan. Nah, itu pastikan itu bukan Tuhan. Jadi ketika kita menyebut nama Allah,
kemudian muncul bayangan ada sesuatu, sosok, itu pastikan itu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Jadi dia tidak sama dengan apapun, apalagi dengan pikiran-pikiran dan imajinasi kita. Nah, untuk tauhid selanjutnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, di mata kuliah kita ya, yang mau tauhid di semester kemarin. Nah itu ya, jadi sholat ini baru ada setelah 10 tahun masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah disyariatkan sholat, ternyata sholat yang pertama itu bukan ke Ka'bah kiblatnya, tapi menghadap ke Baitul Maqdis atau Palestina. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu sejarahnya, atau yang belum tahu ya, kita jelaskan lagi di sini bahwa kiblat pertama kaum muslimin itu adalah Baitul Maqdis, bukan Ka'bah. Kenapa alasannya? Ada beberapa pendapat tentang hal ini. Pendapat yang pertama bahwa kenapa di Baitul Maqdis? Karena memang Baitul Maqdis itu adalah kiblatnya orang-orang Yahudi dan Nasrani terlebih dahulu. Jadi orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi ketika beribadah mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Karena itu termasuk bangunan suci nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, ya, Nabi Yakub, karena dia dibangun oleh Nabi Yakub dan Nabi Sulaiman. Kemudian nabi-nabi selanjutnya juga berkiblat pada tempat ini. Dia dianggap sebagai bangunan yang suci, dibangun oleh rasul-rasul sebelumnya. Dan seterusnya kemudian oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi Nabi ini ingin menarik perhatian orang-orang Yahudi dan Nasrani agar mau masuk Islam. Dengan cara apa? Dengan cara menyebarkan ke seluruh antero dunia pada saat itu bahwa kiblatnya umat Islam ke Baitul Maqdis loh. Nah, biar ada persamaan, biar ada kesamaan. Oh, Islam itu ternyata ke Baitul Maqdis juga. Oh, berarti Islam itu agamanya sama dengan kita. Karena memang sejatinya sama, tapi Islam itu menyempurnakan agama Nasrani dan Yahudi. Nah, itu tujuan yang pertama, itu menurut salah satu riwayat, itu disampaikan dalam tafsirnya At-Tabari ya. Tapi riwayat yang lain kemudian menyebutkan bahwa enggak begitu, bukan karena itu tujuan Nabi. Kalau itu tujuan Nabi, kok buktinya Nabi justru diolok-olok oleh orang Yahudi dan Nasrani berkiblat ke Baitul Maqdis, karena dianggap umat Islam ini tidak punya konsistensi, tidak punya pendirian, kok kiblatnya kok ngikut-ngikut kami. Nah itu ya, kalau alasannya tadi agar orang Yahudi dan Nasrani biar ngikut Nabi, ternyata buktinya mereka justru menolak. Jadi bukan itu. Riwayat yang kedua menyebutkan bahwa sebenarnya kenapa tidak ke Ka'bah saja, karena Ka'bah pada saat itu masih dikelilingi oleh banyak patung-patung berhala yang disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu. Nabi tidak ingin kiblatnya kaum muslimin pada saat itu ternodai dengan adanya berhala-berhala dan patung-patung yang disembah oleh orang-orang Arab Yahudi pada saat itu, orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu. Sehingga ditetapkanlah Baitul Maqdis, karena pada saat itu Baitul Maqdis steril dari berbagai macam berhala dan patung. Apalagi Nabi juga tidak ingin kemudian orang-orang Arab ini besar kepala karena umat Islam kiblatnya ke Ka'bah, di mana Ka'bah itu ada berhala. Karena mereka nanti menganggap, wih, umat Islam menyembah berhala kita juga, karena di sana ada Ka'bah yang menjadi kiblatnya kaum muslimin. Nah itu nanti Nabi tidak ingin itu. Nah makanya oleh perintah Allah pertama kali kemudian kiblatnya adalah ke Baitul Maqdis, karena pada saat itu dia juga bangunan suci dan sakral bagi nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Selain itu Baitul Maqdis steril ya, jadi kosong dari berhala-berhala yang disembah oleh kaum-kaum pada saat itu. Nah itu alasannya. Nah tapi Nabi ini meskipun kiblatnya ke Baitul Maqdis, Nabi tetap ingin bagaimana caranya kiblat ini ke Ka'bah. Nah, jadi rindu sekali Nabi ini kiblatnya itu adalah Ka'bah. Kenapa? Karena ada banyak aspek selain Ka'bah ini nanti dalam Al-Quran ya disebut sebagai bangunan dan rumah pertama ibadah manusia yang konon katanya dibangun oleh Nabi Adam. Selain itu juga Nabi ini punya ikatan yang sangat kuat dengan Ka'bah. Karena Nabi sejak kecil sampai beliau dewasa diberi tanggung jawab oleh orang-orang Arab pada saat itu bersama dengan kakek Nabi Abdul Muthalib untuk menjaga dan merawat Ka'bah. Jadi Nabi itu semacam punya ikatan batin dengan Ka'bah. Maka Nabi itu ingin sekali bahwa kiblatnya adalah Ka'bah. Tapi karena perintah Allah menghadap ke Baitul Maqdis, akhirnya Nabi tetap menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi
sambil menghadap ke Baitul Maqdis, Nabi juga menghadap ke Ka'bah. Nanti saya akan lihatkan bagaimana ilustrasinya Nabi ketika sholat. Menghadap ke Ka'bah sekaligus menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi beliau sholat di antara dua sudut Ka'bah. Nanti di antara dua sudut Ka'bah itu ada yang namanya rukun Yamani dan rukun Syami. Dia rukun itu menghadap, ya, posisi atau sisi Ka'bah itu menghadap ke Yaman dan ke Syam. Jadi antaranya itu adalah ke Palestina, ke Baitul Maqdis tadi dia menghadap. Sehingga Nabi bisa menghadap ke Ka'bah sekaligus ke Baitul Maqdis pada saat itu. Nah, setelah kemudian Nabi berhijrah ke Madinah, itu kan 13 tahun di Mekah, kemudian Nabi pindah ke Madinah kan. 10 tahun nanti di Madinah sampai Nabi meninggal. Itu kan makanya 23 tahun kurang lebih dakwah Nabi. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi setelah 13 tahun di Mekah, artinya Nabi melaksanakan sholat 2-3 tahun di Mekah, kemudian pindah ke Madinah. Nah, ketika Nabi hijrah di Madinah, sholat menghadap Ka'bah dan Baitul Maqdis sebagaimana Nabi lakukan biasanya di Mekah itu tidak mungkin lagi dilakukan. Kenapa? Karena posisi Madinah itu yang berada di sebelah utara Ka'bah. Jadi Madinah ini posisinya di antara Ka'bah dan Palestina, di tengah-tengah. Jadi tidak mungkin bisa langsung menghadap itu kan secara bersamaan antara Baitullah dan Baitul Maqdis. Nah, sampai kurang lebih 16-17 bulan Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis Palestina ketika beliau di Madinah. Kemudian turun perintah Allah untuk memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tentang kronologi itu. Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Tadi ilustrasinya. Posisi Nabi ketika beliau sholat di Mekah. Jadi ini ada Ka'bah. Kemudian yang hitam itu adalah posisi Nabi ketika sholat. Jadi Nabi sholat sekaligus bisa menghadap ke Ka'bah. Bisa sekaligus menghadap ke Yerusalem. Di Palestina. Ke Baitul Maqdis. Nah, itu yang Nabi lakukan. Jadi sekaligus. Ke Ka'bah bisa, kemudian ke Baitul Maqdis juga bisa. Itu posisi Nabi ketika berada di Makkah. Tapi, nah, hal ini tidak bisa lagi Nabi lakukan karena Nabi kemudian sudah pindah ke Madinah. Madinah ini posisinya di sini, sedangkan Mekah ini di sini. Nah, ini ya. Kemudian Baitul Maqdis itu di sini, di Palestina. Kalau teman-teman lihat di peta itu ternyata sudah tidak ada lagi ya Palestina. Adanya Israel, itu sudah diganti sama Google Map ya. Nah, ini sangat miris. Jadi Palestina itu sudah hilang negaranya kalau menurut versinya Google Maps ya. Jadi yang ada itu Yerusalem atau Israel namanya. Palestina itu tidak ada lagi. Tapi di sini kemudian letaknya Baitul Maqdis itu. Nabi tidak mungkin lagi kan bisa menghadap sekaligus Ka'bah dan Baitul Maqdis itu. Nah, makanya akhirnya Nabi ya menghadapnya ke sini, ke Baitul Maqdis itu saja, tanpa menghadap ke Mekah. Nah, ini kemudian setelah 16-17 bulan tadi, kurang lebih 1 tahun, berapa berarti ya, 4 bulan ya, 1 tahun 5 bulanan, Nabi menghadap kiblat ke Baitul Maqdis ketika di Madinah. Nah, baru kemudian nanti turun ayat ya, yang menjadi perintah Allah kepada Nabi agar kiblatnya ya sudah dipindahkan ke Mekah saja atau ke Baitullah saja. Ayatnya itu adalah Quran surah Al-Baqarah ya, ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah, wahai Nabi, kami ini sering sekali melihat kamu itu menengadahkan kepalamu ke langit. Artinya Nabi ini sering sekali berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong pindahkan kiblatnya ke Mekah, ke Baitullah. Saya rindu sekali agar kiblatnya itu ke Mekah, ke Baitullah. Itu Nabi terus lakukan ketika di Madinah sambil berdoa. Karena Nabi tidak bisa lagi menghadap kiblat ke Mekah, ke Ka'bah pada saat itu. Maka kata Allah, falan waliyannaka kiblatan tardoha. Maka sungguh kami akan memalingkan kiblat ya yang kamu sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Maksudnya apa? Maksudnya Ka'bah di dalamnya. Wahai sumakuntum fawallu wujuhakum syatra, dan dimanapun kamu berada, palingkanlah mukamu ke arah Ka'bah ketika sholat. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna anna al-haqqu min rabbihim. Nah, kalau
Kata Allah, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Wamallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Nah, ayat ini asbabun nuzulnya itu. Jadi kenapa turun ayat yang memerintahkan untuk memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya di dalamnya? Itu karena Nabi ingin sekali, selalu Nabi berdoa kepada Allah agar dipindahkan Ka'bahnya. Nah, secara lebih detail perpindahan arah kiblat ini secara lebih spesifik ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari ya. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Barra yang berbunyi apa? Anil Barra, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana awwala ma qadimal Madinah nazala ala ajdadihi aw qala akhwalihi minal ansar. Jadi ketika Nabi ini pertama kali hijrah ke Madinah, beliau kemudian singgah atau tinggal di rumah saudara beliau. Ada yang menyebut kakek beliau dari Ansar. Jadi saudara kakek beliau dari Ansar. Wa annahu shalla qibala Baitul Maqdis sittata asyar syahran aw sab'ata asyara syahran. Jadi Nabi pada saat itu kemudian sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis kurang lebih selama di Madinah itu 16 sampai 17 bulan. Wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qibalal bait, dan Nabi itu sangat menginginkan sekali agar kiblat beliau itu menghadap ke Baitullah. Wa annahu shalla awwala sholatin sholaha sholatul asri. Nah, pertama kali kemudian muncul atau turun ayat diperintahkan untuk memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah itu ketika beliau sholat asar. Nah, wa shalla ma'ahu qaumun, beliau sholat bersama kaum beliau, bersama umat beliau, bersama sahabat beliau. Fa kharaja rajulun mimman shalla ma'ahu. Kemudian setelah selesai sholat, salah satu sahabat beliau yang ikut sholat bersama Nabi tadi keluar, kemudian mengumumkan kepada masyarakat pada saat itu. Famarra ala ahlil masjid wa hum raki'una faqala asyhadu bi an billahi laqad shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Makkah. Jadi pada saat itu ada orang-orang sholat di masjid. Kemudian kata sahabat itu, ini saya tadi barusan sholat bersama Nabi, kemudian sholatnya sudah pindah, tidak lagi ke Baitul Maqdis tapi sudah ke Baitullah. Fadaru kamahum qibalal bait, kemudian mereka pindahlah menghadap ke Baitullah. Wa kanatil yahudu qad a'jabahum il kana yusolli ya qibalal baitil muqaddis. Jadi orang-orang Yahudi pada saat itu sangat bangga ketika Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Falamma walla wajhahu qibalal bait angkaru dzalika. Namun ketika Nabi bersama sahabat kemudian pindah arah kiblatnya ke Baitullah, ke Ka'bah, orang-orang Yahudi dan ahli kitab pada saat itu sangat munkar, sangat marah, sangat benci sekali pada saat itu. Nah, ini hadis ya yang secara spesifik menjelaskan tentang perpindahan arah kiblat pada saat Nabi itu. Jadi menurut tafsirnya atau syarah hadisnya ini menjelaskan bahwa Nabi pada saat itu sholat di tempat salah satu sahabat. Jadi Nabi ini bertakziah kepada salah satu sahabat yang anaknya itu meninggal dunia. Kemudian Nabi bertakziah sampai asar, masuk waktu asar, beliau kemudian sholat bersama sahabat di rumah itu. Mungkin rumahnya cukup luas sehingga Nabi bisa sholat bersama dengan sahabat. Nah, menariknya ketika beliau sholat asar, di rakaat pertama masih menghadap ke Baitul Maqdis. Rakaat pertama. Rakaat kedua, nah ini, ketika rakaat kedua beliau jadi imam, baca ayat, kemudian tiba-tiba turun Quran surah Al-Baqarah ayat 144 tadi, yang qad nara taqalluba wajhika falanwaliyanaka qiblatan tardah itu tadi ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwaliyanaka qiblatan tardah. Turun tiba-tiba ayat itu ketika Nabi sholat. Nah, itu menariknya. Pada saat itu juga, pada rakaat kedua itu Nabi langsung berpaling. Tidak berpaling di tempat ya. Jadi jangan dibayangkan pada saat itu Nabi itu muter arah kiblatnya di tempat, tapi berjalan muter nanti ke arah Baitullah. Nanti kalau teman-teman membayangkan Nabi itu sholatnya muter arah kiblatnya di tempat saja, nanti terbalik. Nabi di belakang makmum kan nanti begitu. Karena kemarin ada yang nanya, Pak, berarti Nabi di belakang makmum dong? Enggak begitu. Jadi sama-sama bergerak ya. Nabi kemudian bergerak karena pada saat itu menghadapnya ke utara ya, kemudian pindah ke arah selatan. Nah, ini biar teman-teman lebih jelas ilustrasinya ini. Nah, ini. Jadi Nabi pada saat itu nih, tempat sahabat itu kemudian diabadikan menjadi masjid
Qiblatain, masjid dua kiblat. Awalnya rumah, kemudian diabadikan menjadi masjid. Masjidnya kemudian disebut Masjid Qiblatain. Kenapa? Karena masjid itu pernah disolati Nabi dua kiblat. Kiblat yang pertama ke Baitul Maqdis, jadi menghadap ke utara sedikit ya kan, menghadap utara. Kemudian di rakaat kedua turun ayat itu, Nabi langsung memindah kiblatnya. Jadi saking senengnya Nabi langsung pindah kiblat ke arah selatan, kurang lebih 158 derajat 11 menit ke arah selatan. Nah, kira-kira ke arah sini. Jadi mutar kira-kira begitu, ke arah Ka'bah. Nah, ini ya. Nah, 158 derajat ke arah selatan. Nabi mutar bersama dengan sahabat pada saat itu. Jadi tidak muternya di tempat, tapi muter bersambil berjalan. Kalau muternya di tempat, nanti yang terjadi Nabi berada di belakang makmum. Jadi makmumnya justru yang di depan. Nah, jadi ini ilustrasinya ya, perpindahan arah kiblat yang terjadi pada saat itu. Nah, baru kita akan bahas apa sih hikmah di balik perpindahan arah kiblat itu. Tapi yang jelas secara historis itu tadi ya, penjelasannya arah kiblat kita. Pertama menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian pindah ke Baitullah. Nah, perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah itu ternyata menyimpan segudang hikmah yang sangat besar. Kalau kita tinjau dari berbagai macam aspek, baik dari aspek teologis, geologis, aspek keamanan, aspek historis, dan aspek astronomis, ternyata menyimpan hikmah yang sangat luar biasa. Perpindahan arah kiblat itu loh, dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Karena pada awalnya memang Nabi dan para sahabat ini dibully, dihina habis-habisan oleh kaum Yahudi dan Ahlul Kitab. Kenapa? Karena dianggap Nabi ini tidak punya konsistensi, tidak punya pendirian dalam beragama. Awalnya menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis, loh sekarang kok pindah lagi ke Baitullah. Nah, itu pada saat itu Nabi dan para sahabat mengalami goncangan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena habis dibully, habis dihina. Karena dianggap sebagai umat yang tidak konsisten, yang tidak punya pendirian dan sebagainya. Nabi dihina luar biasa. Maka kan turun ayat yang saya qulus sufaha uminan nasi ma walahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Di awal ayat juz 2 itu kan Allah menyindir orang-orang Yahudi itu, saya qulus sufaha, orang-orang yang safih, yang bodoh. Itu kemudian berkata, ma walahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menyebabkan umat Islam ini kok pindah-pindah arah kiblat? Nah, itu Allah kemudian menyindir dengan bahasa sufaha, orang-orang yang bodoh. Kenapa? Orang bodoh dalam hal ini adalah orang-orang yang asbun, asal bunyi, tapi tidak tahu maksudnya, tidak tahu kronologinya, tidak tahu tujuannya untuk apa, tapi asal ngomong. Nah, itu makanya nanti orang-orang seperti ini dianggap oleh Al-Quran sebagai sufaha. Jadi teman-teman juga bisa berkaca, kalau tidak tahu ilmunya tapi asbun, nah itu oleh Al-Quran disebut sebagai sufaha, orang-orang yang bodoh. Sama seperti orang-orang Yahudi tadi, mereka asal bunyi, asal bully, asal menghina Nabi, tapi tidak paham maksudnya. Nah, kita bahas ya dari aspek teologis, apa sebenarnya hikmah di balik perpindahan arah kiblat itu. Nah, peralihan arah kiblat merupakan kebahagiaan tersendiri bagi Nabi Muhammad dan kemurkaan bagi kaum Yahudi. Ya, Nabi ingin sekali kiblatnya pindah, ternyata dikabulkan oleh Allah. Nabi senangnya luar biasa, bahagianya luar biasa. Tapi ini justru menjadi kemurkaan bagi kaum Yahudi. Sebaliknya mereka munkar, marah. Kenapa? Karena pada awalnya mereka sudah merasa senang. Wih, umat Islam kok dia berkiblatnya ke kiblat kita juga ya. Nah, itu senang mereka. Jadi buat olok-olokan buat Islam. Oh, Islam ini kok agamanya kok enggak punya pendirian ya. Kiblatnya kok ngikut kita. Tapi kemudian ketika pindah ke Ka'bah mereka marah lagi. Membuli lagi kepada Nabi. Kenapa kok tidak konsisten ya? Nah, itu lagi macam-macam, itu mode-mode orang Yahudi seperti itu ya. Jadi banyak nanya, kemudian banyak omong, dan mereka ngomong tidak tahu apa yang mereka katakan. Kaum Yahudi terus melontarkan celaan dan hinaan kepada Nabi. Lalu Allah menurunkan Quran surah Al-Baqarah ayat 142 sampai 143 itu tadi ya, yang saya qulus sufaha. Berkatalah orang-orang yang sufaha, yang bodoh. Itulah orang-orang Yahudi, karena mereka mengatakan sesuatu yang mereka sendiri tidak paham maksud. Nah, dengan ayat ini Allah sebenarnya berusaha untuk menyampaikan hikmah di balik perpindahan arah kiblat, yang sebenarnya merupakan skenario Allah untuk menguji keimanan hambanya dan menunjukkan kepada Nabi Muhammad siapa hambanya yang membelot dan hambanya yang taat terhadap perintah Allah. Nah, ini maksud Allah ya. Ternyata Allah itu salah satunya tujuannya untuk apa? Untuk menguji keimanan umat Islam pada saat itu. Ini sudah kurang lebih 13 tahun ya. Digembleng ketauhidannya, kira-kira masih kuat nggak imannya? Nah, maka
oleh Allah dipindah arah kiblat. Itu tujuannya untuk apa? Menguji keimanan. Masih tidak dia taat kepada Allah dan Rasul. Karena pada saat itu banyak juga umat muslim yang kemudian goncang hatinya karena banyak mendapatkan celaan dan hinaan. Jadi ada yang kemudian ragu, oh iya ya kok pelin-pelan begini ya Nabi Muhammad ya. Awalnya pindah ke Baitul Maqdis kemudian dipindahkan lagi ke Ka'bah. Ada yang goncang seperti itu. Maka Allah ingin mengetahui siapa nih hambanya yang benar-benar taat dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, mau saja mengikuti, dan siapa yang nanti membelot. Oh berarti ini memang imannya belum kuat, belum matang imannya. Makanya kan di ayat lain di Quran Al-Baqarah juga sama, di ayat 177 itu kan Allah menyebutkan itu kan apa? Laisal birra bi an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikat wal kitab wan nabiyyin wa atal mala alahu bi dzawil kubra, hingga akhir ayat itu ya. Kata Allah bahwa bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Artinya menghadap kiblat itu ke sana kemari itu bukan inti dari agama. Tapi inti dari agama sesungguhnya itu apa? Beriman kepada Allah, hari kemudian atau hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab nabi, memberikan harta yang kepada fakir miskin, kepada anak yatim dan sebagainya. Itu yang disebut kebaikan. Sedangkan menghadap kiblat ini ya bukan inti dari beragama, sehingga ya terserah Allah kadang kemana-kemana. Tapi tujuannya untuk menguji keimanan kaum muslimin pada saat itu. Maka jangan salah fokus nih kata Allah. Fokusmu ya pada agama Islam sendiri, tujuannya yang paling penting itu apa? Bukan menghadap kiblat ke sana kemari itu. Nah itu maksud Allah. Jadi menguji keimanan umat Islam pada saat itu. Nah itu dari aspek teologis. Dari aspek geologis, nah ini juga menarik ya. Ternyata ya, dari geologis ini ilmu kebumian ya namanya. Ternyata Arab Saudi ini ya, dia di bawah tanahnya, di dasar tanahnya itu ada oleh para ilmuwan disebut dengan Tameng Arabia Nubia. Dia ini adalah kerak bumi yang sangat tua, umurnya 600 juta tahun yang lalu. Karena tua sehingga dia ini sangat padat, sangat kuat. Sangat kokoh sekali tanahnya dibanding tanah-tanah yang lain. Kenapa? Karena kokohnya, kemudian karena kuatnya kota Mekah ini sehingga jarang sekali terjadi namanya bencana, khususnya bencana gempa. Tidak mungkin atau jarang sekali bencana gempa di Arab Saudi. Teman-teman dengar tidak ada gempa di Arab Saudi? Jarang kan ya? Ada gempa paling cuma 2-3 skala Richter, kecil sekali. Kenapa? Karena memang Arab Saudi ini dia punya tanah yang sangat kokoh. Dasarnya itu sangat kokoh karena ada Tameng Arabia Nubia atau lempengan bumi yang sangat kuat yang tidak mungkin bergerak lagi. Gempa bumi itu terjadi karena adanya pergeseran lempengan bumi, kan begitu? Atau ada tubrukan. Karena itu tadi tanahnya masih sangat muda sehingga dia sering sekali bergerak ke sana kemari. Itu yang menyebabkan terjadinya gempa bumi. Arab Saudi tidak, dia punya tameng yang sangat kokoh yang tidak mungkin kemudian ada atau sangat jarang sekali terjadi namanya tubrukan lempengan bumi. Nah itu menjadikan kemudian kota Mekah dan sekitarnya itu lebih kebal terhadap bencana gempa dibandingkan tempat-tempat lain di permukaan bumi. Nah berbanding sebaliknya dengan Yerusalem, dengan Palestina, dengan Baitul Maqdis tadi. Ternyata Yerusalem atau tempat di mana Baitul Maqdis itu berada, di bawah permukaan tanahnya itu terdapat lintasan patahan laut mati yang sejatinya adalah lembah besar yang sangat dalam. Lembah besar ini bukan lembah biasa, sebab dia dibentuk oleh pergerakan tektonik intensif. Lembah ini disebut juga lembah retakan besar. Jadi sering sekali di tempat ini sering terjadi keretakan, tubrukan, kemudian hantaman antar lempeng satu dengan yang lain yang kemudian menyebabkan terjadinya gempa tektonik. Jadi di tempat itu sangat lapuk sekali, sangat rentan sekali terjadinya pergeseran lempengan-lempengan tektonik bumi yang menyebabkan terjadinya gempa. Dan faktanya ternyata yang terjadi bahwa di Palestina itu, khususnya di Baitul Maqdis itu, di Masjidil Aqsa itu, sering sekali terjadi gempa bumi selama ratusan tahun yang lalu, bahkan beberapa kali itu menghancurkan, meluluh lantakan Masjidil Aqsa. Itu jadi beberapa kali itu dibangun hancur. Ini teman-teman bisa baca lebih lanjut nanti di slide akan saya share ya.
Secara detailnya nanti teman-teman baca. Tapi yang jelas tempat ini sering sekali terjadi gempa. Gempanya tidak main-main, menghancurkan tempat itu, sekaligus meluluh lantakan masjid itu. Jadi hancur, pernah luluh lantak. Nah itu ya salah satu hikmahnya. Jadi Mekah itu sudah dijaga oleh Allah, aman. Beda dengan Palestina yang memang sering terjadi bencana gempa. Itu salah satu hikmahnya. Dari aspek keamanan ini masih kelanjutan yang tadi. Allah itu kenapa kok Mekah itu aman? Karena memang Allah itu sudah menjamin keamanan kota Mekah. Sebagaimana misalnya diawali dari doanya Nabi Ibrahim yang ada dalam Quran surah Ibrahim ayat 35. Itu kan Rabbi ja'al hadal balada aminan. Kata Nabi Ibrahim, ya Rabb, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman dan jauhkanlah kau beserta anak-anak cucuku daripada menyembah berhala. Jadi jauhkanlah aku beserta anak-anak cucuku daripada menyembah berhala. Jadi itu doa Nabi Ibrahim. Kemudian dikabulkan oleh Allah doa itu dengan turunnya Quran surah At-Tin 1-3. Kata Allah apa? Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, demi buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah yang aman ini. Nah, jadi Allah mengabulkannya dengan cara apa? Memberi sumpah, menyumpah ya, atau bahasanya itu kan menunjukkan Allah ini ingin menyampaikan ada ayat yang penting, tapi Allah kemudian memulainya dengan sumpah bahwa dan demi kota Mekah yang aman ini. Ya Allah jamin sudah berarti. Dan demi kota aman, kota Mekah yang aman ini. Nah itu ya. Kemudian di ayat lain juga banyak Allah menyebutkan bahwa Mekah ini memang kota yang aman. Misalnya Quran surah Al-Baqarah ayat 125, Ali Imran ayat 97. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu atau Baitullah sebagai tempat berkumpul manusia dan tempat yang aman. Nah, kemudian padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maka Ibrahim, barang siapa memasuki Baitullah maka amanlah dia. Nah itu. Banyak sekali kemudian ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa kota ini dijamin oleh Allah keamanannya. Nah kemudian bukti keamanan kota Mekah juga ada ya. Bisa terlihat dalam Quran surah Al-Fil ayat 1-5 itu kan. Itu ayat yang merekam sejarah tentang pasukan Abrahah, pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah, tapi kemudian oleh Allah diluluh lantakan, dihancurkan oleh Allah dengan mengirim burung-burung yang berbondong-bondong membawa bara api dari neraka. Hancur mereka. Tidak bisa menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh Allah tempat ini menjadi tempat yang aman. Kemudian juga ada penelitian dari Institut Lingkungan dan Keamanan Manusia di United Nations University bahwa Arab Saudi ini negara ketiga yang paling aman dan nyaman setelah Malta dan Qatar. Dan itu ternyata terbukti juga dari aspek sains ya. Faktanya memang begitu. Arab ini dinobatkan sebagai tempat yang paling nyaman dan paling aman di seluruh dunia. Kemudian, nah ini berbanding terbalik dengan Palestina. Teman-teman ketahui bersama ya, ini tidak perlu saya jelaskan lebih jauh bahwa Palestina ini rawan sekali terjadi perpecahan, peperangan. Tempat ini beberapa kali direbut, diambil. Ini teman-teman bisa baca lebih lanjut ya di slide ini bahwa tempat ini sudah 2 kali dihancurkan, dikepung 23 kali, diserang 52 kali, direbut kembali 44 kali. Itu terjadi sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu. Jadi ini berbanding terbalik ya, pemandangannya dengan kota Mekah. Kota Mekah ini aman. Karena apa? Karena di sana ada Baitullah, kiblatnya kaum muslimin. Ya. Jadi kita tidak bisa membayangkan kalau kiblat kita masih di Baitul Maqdis, masih di Palestina. Waduh, kita mau ziarah ke sana ada perangnya. Sampai sekarang kan masih terjadi perang itu antara Israel dan Palestina. Masih terjadi perebutan wilayah itu. Jadi tidak bisa membayangkan kita datang ke sana ingin menziarahi kiblatnya kaum muslimin, justru kita mati meninggal karena sering terjadinya perang. Nah, tapi ketika kita ke Mekah merasa aman kan. Kita bisa haji di sana, bisa berkunjung ke Ka'bah di sana karena sudah dijamin oleh Allah sebagai tempat yang aman. Nah, kemudian selanjutnya dari aspek historis juga ya. Ka'bah ini adalah tempat ibadah pertama yang dibangun oleh manusia. Nah, ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Quran, surah Ali Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lilladzi bibakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia adalah Baitullah yang ada di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Kemudian ya, ada hadis Nabi juga. Ada salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayu masjid wudi'a fil ardi
awal qala al-masjidil haram. Kata Nabi, masjid apakah yang pertama kali diletakkan oleh Allah di muka bumi? Kata para sahabat bertanya kepada Nabi. Kata Nabi, al-masjidil haram. Masjid haram loh yang pertama. Qala qultu summa ayu qala summal masjidil aqsa. Kemudian masjid mana lagi ya Rasulullah? Baru kemudian Masjidil Aqsa, kata Nabi. Ya, jadi itu ya jelas bahwa dengan menghadapkan kiblat ke Baitullah itu Nabi itu sekaligus ingin meneguhkan bahwa Baitullah itu adalah rumah ibadah pertama umat manusia. Maka sudah selayaknya dia menjadi kiblatnya kaum muslimin yang ada di seluruh dunia juga. Nah itu kan makanya menurut beberapa riwayat memang menjelaskan bahwa Baitullah atau Ka'bah itu dia semacam prototype ya, semacam ini ya, percontohan bangunan yang ada di langit. Di langit ini jangan dibayangkan ada di atas ya, tapi ini sesuatu yang gaib sifatnya. Dimana ternyata di tempat di langit itu juga ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu konon katanya dia mirip seperti Ka'bah, tapi yang beribadah di sana adalah para malaikat. Mereka bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah sebagaimana manusia juga memuji Tuhan di Baitullah itu. Jadi ini kalau ditarik ke atas Ka'bah itu di atas itu juga ada Ka'bah tapi namanya Baitul Ma'mur yang di tempat itu merupakan tempat ibadahnya para malaikat. Nah, sehingga sudah selayaknya bahwa Ka'bah itu menjadi kiblatnya kaum muslimin. Dari berbagai macam aspek sudah kita tinjau bahwa memang oh iya, ada hikmah yang begitu besar. Kenapa ada perpindahan arah kiblat dari awalnya ke Baitul Maqdis kemudian ke Baitullah, sehingga salah besar apa yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwa umat Islam itu tidak konsisten, umat Islam itu tidak punya pendirian, pelin-pelan karena kiblatnya pindah-pindah dan sebagainya. Enggak. Tapi di balik itu ada makna, ada hikmah yang sangat besar yang Allah ingin sampaikan kepada umatnya. Nah itu maksudnya ya. Jadi setiap yang terjadi di dunia ini kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan, semua pasti ada hikmahnya. Dari sini kita belajar bahwa apapun yang terjadi di dunia ini yakin saja bahwa Allah sudah menyiapkan tujuan yang terbaik, hikmah yang terbaik untuk kita semua. Nah saya kira itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini.